Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berangkat dari Batam, naik kapal di atas air. Dari bunyi sambutan salam, macam THR belum cair. Saya memang dari Batam tadi. Saya berangkat dari Batam, naik kapal air. Jam 1 saya berangkat, sampai di sini jam 5 dijemput Pak Wakil Bupati. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Hati sehat? Badan sehat? Pikiran sehat? Kantung sehat? Sehat. Saya sengaja pancing pakai pantun untuk menengok bisa senyum apa tidak. Setelah saya tengok dari senyum dan raut wajah ini, nampaknya jamaah ini tidak punya masalah. Tapi dari bunyi aminnya ragu pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti kalau mati mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita semua masuk surga, berjumpa bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Bagi saya Selat Panjang Meranti ini punya kenangan tersendiri. Saya berangkat dari Pekanbaru ke Perawang, dari Perawang ke Pelabuhan Buton, dari Buton naik apa waktu itu ya? Speedboat, dijemput di Pelabuhan Selat Panjang pakai ojek. Ini cerita dulu. Lalu diletakkan saya di penginapan ruko kecil. Waktu saya pulang ke Pekanbaru ditanya orang, katanya Ustadz dari Selat Panjang. Iya, saya bilang. Di mana menginap? Ada ruko kecil. Tak ada mengetuk pintu Ustadz malam. Tak ada, saya bilang. Itu banyak WTS di situ Ustadz. Saya bilang mungkin dia mengetuk, aku udah tidur. Hampir jadi walid awalnya. Dijemput dari pelabuhan, bawa ke penginapan, dibawa saya makan di rumah makan Minang lantai 2 di atas. Berkesan. Dari mulai dijemput pakai ojek sampai dijemput pakai becak terpanjang dari pelabuhan sampai ke penginapan. Pernah juga. Dan di masjid inilah video pertama saya di-upload di YouTube. Jadi saya punya kenangan tersendiri dengan masih banyak cerita ini. Jadi kalau sudah disebut Selat Panjang, biasanya yang kita ingat dalam pikiran kita itu dua, paling senang dengan paling susah. Kira-kira Selat Panjang ini yang saya ingat, saya paling senang apa paling susah? Paling senang. Hidup ini makin senang atau makin susah? Dulu seingat saya, tak tahulah Bapak Ibu mungkin bahagia. Kalau saya dulu waktu kecil makan ayam itu 2 gendangnya, menunggu awak sakit atau ayam itu sakit. Sekarang alhamdulillah duduk sama Pak Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, dan Dim, Bapak dan Lanal, DPRD, ada daging, ada kambing, ada ayam, ada udang, ada cumi, lengkap makanan. Pas mau dimakan takut pula kolesterol. Jadi sebetulnya hidup ini lebih baik, makin baik atau makin susah?
Nah, ini nampaknya bingung jamaah. Dulu waktu masih kecil, kalau hari raya pergi bertamu ke rumah tetangga-tetangga, berebut-rebut kue itu. Kita yang kecil terlambat habis kue. Sekarang di depan ini ada bolu kemojo, ada kue pai, ada macam-macam kue ada. Mau diambil segan pula. Pak Bupati tak makan, Pak Wakil tak makan. Saya tengok Pak Kapolres pun tidak, Pak Dandim pun tidak. Saya pikir sedangkan mereka berpistol takut, apa lagi awak? Jadi masalah hidup ini makin senang atau makin susah? Apakah hidup ini bahagia atau tidak? Itu tergantung cara kita memandang. Saya selalu memandang hidup ini lebih baik. Kalau kita memandang hidup ini lebih baik, maka mulut kita akan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dulu waktu masih kecil, jangankan duduk sama bupati, sama kades pun payah. Nengok kades lawak masih kecil SD, dari jauh kades tengok. Habis kades belum camat. Sekarang duduk bisa sama bupati, duduk bisa sama gubernur. Cuman pas memang nasib lah ya, pas giliran mudah duduk sama bupati sama gubernur, defisit pula. Memang sudah begitu keadaannya. Dan itu bukan cuma di Riau, bukan cuma di Selat Panjang. Saya ini kan keliling tausiah. Dulu 2020, apa kata bupati keliling? Kami tak bisa membangun sekarang Pak Ustadz, infrastruktur segala macam. Apa masalahnya Pak Bupati? Duit habis dipotong Covid Pak Ustadz. Ini Covid-19, kabarnya adik-adiknya Covid-20, 21 mau berdatangan lagi. Dah, alhamdulillah selesai Covid 2 tahun. Habis itu keliling saya lagi. Ini Pak Ustadz, kami pun sekarang tak bisa lagi membangun Pak Ustadz. Apa masalahnya Pak? Dipotong untuk bangun IKN Pak Ustadz. Saya keliling dari Sabang sampai Papua, dari wilayah barat, tengah, timur, Sulawesi, semua. Singapura yang tak masuk, Malaysia, Brunei. Bapak Ibu tengok kan ceramah saya di depan Sultan Brunei itu kan apa? Tengok-tengok juga lah channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi memang siapapun sekarang di Indonesia ini, mau bupati, mau wali kota, mau gubernur, memang begitulah keadaannya. Dari mulai Aceh sampai Papua, saya berkeliling mendengarkan cerita yang sama. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita terus berjuang adil dan amanah, insya Allah. Adapun yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana kita menyikapi hidup kita, hubungan kita dengan Allah, ibadah kita, sholat kita, zikir kita, baca Quran kita, puasa kita, sehingga nanti pada akhirnya kita semua menghadap Allah membawa bekal amal soleh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saking kan semangatnya, lupa pula menyebutkan yang terhormat. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Kepulauan Meranti beserta istri. Yang sama kita hormati Bapak Wakil Bupati beserta istri dan keluarga. Yang sama kita hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak dan Lanal, Bapak anggota DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala maupun tak ada kepala, Bapak Sekda, mohon maaf kalau urutannya tak sesuai, alim ulama, curi pandai, tokoh masyarakat, Ustadz Fauzi, sahabat kami asli putra daerah yang sekarang di Pekanbaru, Ustadz Ahmad Mukhlisin beserta tim Ustadz Abdul Somad, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita malam ini?
Panjang ceritanya. Intinya kita sekarang sedang berada di bulan April. Berada di bulan April, berada di bulan Syawal. Bulan Syawal biasanya kita mengadakan halal bihalal. Halal itu begini, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa berhaji umroh ke Baitullah. Ibu pergi mau membeli jilbab. Berapa jilbab ini satu? Haji, asyara rial, 10 rial. Ibu-ibu nih, mohon maaf ya Bu, walaupun tak bisa bahasa Arab, lebih pandai menawar dari kami ustadz yang bisa bahasa Arab. Kalau udah 10 kata dia, 10 lah. Tapi ibu-ibu tuh bisa. Dapat kami Pak Ustadz 7,5. Cemana ibu menawarnya? Haji. Hah? Ada 7,5. Awak 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, tetap 10 rial. Duit diambil pedagang, jilbab diambil pembeli, dan ketika itu mereka berdua mengatakan halal. Apa maknanya? Kita tidak ada lagi sangkut paut, tak ada lagi tersinggung dan sakit hati. Duitku halal untukmu dan jilbabmu halal untukku. Halal. Maka insya Allah setelah pertemuan kita di Syawal yang penuh barokah, ada sangkutan-sangkutan, ada yang mengganjal di hati, ada yang tersinggung dan sakit hati. Setelah ini sama-sama kita halalkanlah insya Allah. Saya walaupun kemari jarang-jarang, saya tanya tadi Pak Upati, Ustadz Fauzi, terakhir saya kemari udah berapa lama Pak Upati? Ada setahun yang lalu. Setahun 4 bulan Pak Ustadz, 16 bulan yang lalu Ustadz kemari. Rasanya baru kemarin. Kata Pak Upati, betul kalau sudah akhir zaman tuh makin cepat hari-hari, ya memang makin cepat. Hari sepekan, pekan ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke minggu, begitu cepat. Padahal 1 menit tetap 60 detik, 1 jam tetap 60 menit, 1 hari tetap 24 jam. Kenapa hari begitu cepat? Waktunya sama, tapi yang menghabiskan waktu kita ini banyak. Zaman atuk-atuk kita dulu, 1 hari itu lama kali. Kenapa? Menunggu TVRI malam, menunggu Tuan Baron hari Ahad baru ada. Itu pun cuma sampai jam 12. Nah, kalau ada yang ingat Tuan Baron berarti udah tua. Little Missy. Menunggu Unyil Ucrit Usrok Pak Oga Pak Raden. Sekarang tak perlu menunggu TV. Pagi, petang, siang, malam dia berdatangan. Upin Ipin. Semuanya begitu cepat berlalu. Ada TV, parabola, internet, Twitter, Netflix, WhatsApp, grup-grup dan lain sebagainya. Memang waktu begitu cepat berlalu. Rupanya saya kemarin sudah setahun 4 bulan yang lalu, 16 bulan. Akhirnya kita bisa berjumpa bersama lagi dalam momen ini. Selama saya menyampaikan tausiah, walaupun tidak langsung, ibu tonton di TikTok, bapak saksikan di TV. Selama saya menyampaikan ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, maukah bapak ibu memaafkan saya? Udah selesai. Itulah inti daripada halal bihalal. Mudah-mudahan ibu sudah memaafkan suami, amin. Mudah-mudahan suami sudah memaafkan istri, amin. Nampaklah video seorang istri mencium tangan suami minta maaf, lalu ada caption komen di bawah, makhluk terkuat di dunia sedang terkalahkan. Apa kata pepatah orang Melayu? Sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apalagi lah cakap, lidah, hati manusia. Setajam-tajamnya pisau, setajam-tajamnya sembilu, hanya kulit yang luka.
Tapi kalau lidah sudah ke hati, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Tapi kalau sudah hati sakit, kemana obat akan dicari? Mudah-mudahan kita semua bisa memaafkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena semua judul ini tidak akan mungkin bisa kita laksanakan. Unggul, agamis, sejahtera. Tapi kalau kita belum bisa untuk menghilangkan dendam kesumat, sakit hati, hasad dengki, semuanya berawal dari hati. Doakan supaya bukan jamaah nih yang baik, bukan pejabat-pejabatnya, tapi yang ceramah nih juga mudah-mudahan hatinya juga dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama yang merusak hati kita ini, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Hasad. Hasad itulah pokok pangkal. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Iblis keluar dari surga bukan karena dia digoda setan. Mana ada berani setan menggoda iblis? Dia GM-nya. Mohon maaf Pak GM, jangan tersinggung. Mana ada setan berani menggoda iblis? Orang iblis itu induknya, orang dia bosnya. Lalu iblis keluar surga. Kenapa dia dikeluarkan Allah? Karena dengki, hasad menengok Adam yang diciptakan dari tanah, yang rendah, yang hina. Kok tiba-tiba seluruh malaikat disuruh bersujud kepada dia? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua sujud illa iblis. Iblis tak mau. Allah itu bijaksana. Allah itu tidak langsung hukum. Allah tanya, ma mana'aka alla tasjuda li Adam, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Masa dia yang dari tanah, warnanya hitam, letaknya rendah, di tapak kaki, kenapa dia yang dihormati para malaikat? Jadi kita ini anak cucu Adam, memang kita ini semuanya dari tanah. Kalau memang semuanya dari tanah, kenapa ada yang angkuh, yang sombong Pak Ustadz? Ya, sesuai dengan tanah macam-macam juga sifatnya. Ada tanah itu bawaannya mau mengamuk aja, itu tanah sengketa. Ada tanah itu bawaannya mau ada model manusia ini mau membebankan semua bebannya, ditimpakannya ke kita. Ini mungkin dia diciptakan dari tanah longsor. Tapi yang model-model begini ini tak ada di Selat Panjang. Di Selat Panjang ini baik-baik semua. Kenapa? Karena diciptakan dari tanah gambut. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokok pangkal yang pertama adalah hasad. Hasad itu apa? Hasad itu karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Itulah dia hasad. Tak senang iblis menengok Adam dapat nikmat. Itulah dia hasad. Saya terus terang, begitu dapat kabar Pak Asmar menang jadi bupati, muncul juga hasad dalam hati saya. Apalah kelebihan Pak Asmar? Ada juga, terus terang, saya Pak Bupati, kalau ada dengki saya, bagus saya cakapkan daripada saya simpan. Apalah kelebihan Pak Asmar? Saya orangnya penasaran. Kalau perkara nama, hebat nama saya lagi, Abdus Somad. Asmar itu dari bahasa Arab, artinya hitam manis. Kan ada lagunya itu kan, ya asmar latin sani, ya asmar latin sani. Kalau bahasa Melayunya, bahasa kampung awak, oh my black sweet don't forget me. Itu artinya, ya asmar, wahai engkau yang hitam manis, latin sani, jangan kau lupakan aku. Tolong yang menyanyikan ini hanya ibu saja.
Jangan sampai kalian latah pula menyanyikan ini. Tadi saya tanya, Pak Bupati, ya, ini kami 4 mata tadi. Saya tengok perjalanan Pak Bupati SD, SMP, Semea di sini di Selat Panjang. Habis itu sempat di pesantren Darun Nahdhah Bangkinang. Habis itu masuk polisi. Habis masuk polisi keliling jadi Kapolsek, jadi Kapolres, keliling. Berjumpa pula kami pernah waktu saya tabligh akbar di Bagan Batu. Yang saya hormati Bapak Kapolres, rupanya beliau waktu itu Kapolsek. Dibisikkan panitia, Kapolsek Pak Ustaz, mudah-mudahan jadi Kapolres, kata saya. Habis itu selesai pensiun, pulang ikut pilkada jadi wakil bupati. Habis itu naik jadi bupati. Habis itu ikut lagi mencalon bupati. Duduk. Apa amalan Bapak? Jadi saya tanya tadi. Kenapa Ustaz tanya? Ya, mana tahu nanti ada orang nanya pas musim-musim kampanye, itu saya jawabkan. Tak tahulah Pak Ustaz, kata beliau, mungkin udah takdir. Cuman saya nih kalau dia niaya orang, saya tak melawan Pak Ustaz. Kemudian saya kalau ada orang susah, saya tolong sesuai kemampuan saya. Dan satu yang saya catat, beliau tak ada dendam. Ustaz tahu dari mana? Tadi saya tanya Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi, ini Pak Bupati Meranti sekarang kan Pak Asmar dengan Pak Muzammil. Iya. Dulu waktu kampanye saya nggak ada mendukung mereka ini, nggak ada kampanye ke Damri, tak ada saya datang ke kampanye kemari. Apa tak dendam orang ini? Kata Ustaz Fauzi tak ada. Ini saya menyebut Ustaz ini. Jadi maka tadi waktu saya ke rumah, pas saya tengok dari cara menyambutnya, dari salamannya, termasuk dari gulai kambingnya, memang tak ada dendam. Jadi rupanya kunci adalah bersihkan dari hasad, dari hasad. Karahatun nikmah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat, tapi itu baru 50%. Bagaimana untuk mengkomplitkan hasad ini jadi 100? Ini saya ajarkan gimana supaya komplit. Karena kalau nggak komplit kan tak enak juga kalau neraka itu tanggung-tanggung kan. Wa hubbu zawaliha. Bagaimana supaya nikmat orang itu hilang? Jadi kalau hanya sekedar benci, tak senang dengan orang dapat nikmat, itu baru 50%. Tapi kalau ingin nikmat orang itu hilang, itu sudah komplit lah. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua, insyaallah. Amin. Bro, ya. Itu yang mau nikah hari Ahad ini nanti kan, yang dulu mahasiswi kau antar waktu kuliah ke Pekanbaru ya? Iya. Kau yang antar dia? Iya. Kau yang mengurus kuliahnya? Iya. Kenapa orang lain yang mendampinginya di pelaminan? Itulah mau kusantet dia. Itu hasad. Tapi kalau orang hatinya tenang, pas ditanya, kau yang mengantar dia kuliah Pekanbaru? Iya. Kau dulu yang mengurus KKN-nya? Iya. Sekarang dia nikah dengan orang lain. Cinta kan tidak mesti memiliki, guys. Memang kok depan orang bawanya tenang, tapi di rumah 3 bantal lapuk udah. Datang kawan yang lain menghasut. Itu kan budak Selat Panjang yang kau antar kuliah dulu. Iya, dipukul ombak, pas gelombang kau dulu membawa dia ke sana kan? Iya, sekarang dia nikah dengan orang lain. Cinta tidak mesti memiliki. Rencana Allah jauh lebih indah daripada rencana kita. Mungkin Allah sudah menyiapkan untuk aku yang lebih cantik, yang lebih putih, yang lebih tinggi, yang lebih kaya. Mana orangnya? Belum nampak lagi. Jadi kita sedang memanage hati kita. Saya ceramah tentang hasad ini bukan berarti hati saya bersih. Nah, saya kemarin pergi ke Batam, masuk pesawat, masuk airport Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, berbunyilah detektor di pintu. Tet. Mohon maaf Pak, jamnya dibuka. Buka. Masuk lagi. Tet. Mohon maaf Pak, dompetnya. Rupanya ada duit kerincing di dalam.
Ikat pinggangnya Pak, udah lama aku tak pernah pakai ikat pinggang, ketinggalan udah asal masuk pesawat. Sepatu udah. Bayangkan kalau orang Jepang membuatkan detektor pintu, tapi bukan detektor logam. Detektornya adalah detektor hasad. Lalu dipasang di pintu Masjid Agung Selat Panjang. Siapa saja yang lewat di pintu itu asal ada hasad berbunyi dia. Hasad. Itu maka saya masuk dari pintu belakang tadi. Karena saya mau ceramah tentang hasad. Kalau sempat dipasang pintu detektor hasad, lewat saya dari pintu itu. Pas saya lewat berbunyi hasad 90%. Tiba-tiba saya ceramah, mari bersihkan hati kita dari hasad. Apa kata ibu-ibu dekat pintu? Wih. Allah masih menutup hati kita. Allah sayang sama saya. Hasad dengki saya ini masih bisa ditutup dengan 3. Pertama, tutup dengan singlet. Kedua, tutup dengan baju. Ketiga, tutup dengan sorban. Keempat, tutup dengan peci. Kelima, tutup dengan cakap. Tapi sampai masanya nanti, yauma tublas sarair, pada hari itu dibukakan Allah segala rahasia. Maka kalau Bapak Ibu mau mendoakan saya malam ini bangun tahajud, di antara doa yang saya minta request, boleh saya minta doakan, bersihkan hati Ustadz Somad dari penyakit hasad. Amin. Ustadz Fauzi, dulu saya kalau datang ke Selat Panjang, ditampung Ustadz Fauzi di kantor beliau. Tuh samping, masih ada kantor Ustadz Fauzi. Situ kami kumpul. Ada khusus kamar tempat saya pun ada di situ. Sekarang Ustadz Fauzi sudah punya pondok pesantren, santrinya 500-an, gedungnya tinggi menjulang, masjidnya bagus. Sudah selesai, dalam proses insyaallah. Amin. Tanahnya luas, ada kolamnya. Muncul juga hasad dalam hati saya. Ustadz Fauzi ini udah jadi kiai dia sekarang. Alhamdulillah. Satu sisi bersyukur kepada Allah. Dulu dibawa Ustadz Fauzi lah kami naik speed dari Selat Panjang, kapal tongkang, kapal kayu, sampai turun sana naik ojek. Saya pun naik ke atas. Saya bilang sama Pak Ojek, Pak Ojek jangan laju-laju, jatuh nanti, jangan laju-laju, pelan-pelan sedikit. Ya, ke Sokok, ke pokok masuk ke sana. Sampai situ kami berhenti di masjid. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan selamat datang dari tokoh masyarakat yang sekaligus Bapak Kepala Desa maju. Rupanya yang saya pukul bahunya tadi. Oh, sangka ojek, rupanya kades. Sesudah itu saya asal dijemput orang mana-mana, saya tanya dulu apa jabatan dia. Sakitnya tak seberapa, malunya itu. Lebih yang dimuliakan Allah, masuk kami tidur di emperan masjid. Datang tim media Ustadz Fauzi, saya sedang tidur di emperan masjid itu, di pulau-pulau, difoto mereka pula, difoto, diuploadnya ke Instagram, ke TikTok. Oh, di komen orang, betapa rendahnya hati Ustadz Somad, Ustadz yang tawadu, tidak cinta pada dunia. La ilaha illallah. Makanya saya kadang kalau sedang berdoa kepada Allah, mungkin amal-amalku ini sudah habis karena dipuji-puji orang. Mungkin amal-amal hatiku ini sudah rusak. Tapi Ustaz kan ceramah ke sana kemari. Saya khawatir amal ceramah ini sudah habis, dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Udahlah hasad dengki di hati, amal habis pula. Tinggal ada satu harapan. Apa itu harapan? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua ini pasti mendoakan saya masuk surga. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Amin ya Rabbal. Solawat, mungkin berkat solawat itu nanti kita masuk surga, karena solawat tak ada ria. Sallallahu ala Muhammad
Ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini masjid ini pakai AC. AC-nya ini hidup apa tidak? Hidup. Dari mana Ustaz tahu AC-nya hidup? Itu kan bergoyang-goyang itu di atas, itu menunjukkan hidup. Tapi kenapa panas? Karena jumlah kita di dalam ini sudah tidak sesuai lagi. Kalau bahasa Melayunya over capacity. Ini duduk kita ini udah rapat. Karena rapat maka jendela dibuka. Tengok, yang di dalam ini yang merasa kami yang awal datang, kami yang cepat datang, kenapa kami duduk di sini? Ustadz Somad yang lambat datang, karpetnya 2 lapis, bolu kemojonya 4. Jangan tengok itu, tengok yang di jendela Tuhan. Hai guys, datang syukur kita. Yang berdiri pun mengatakan, ya Ustadz Somad, kami berdirilah pula menengok Ustadz. Kalian cuma berdiri, aku udah berdiri bercakap lagi. Kalian kan cuma berdiri senyum, habisnya aku udah berdiri bercakap lagi. Sebetulnya saya bisa aja minta kursi, minta saya kursi, minta saya meja, bisa. Tapi kenapa saya mau berdiri? Supaya nampak oleh jamaah yang ada di ujung sana. Orang ini sebetulnya selalu mendengarkan ceramah saya. Jamaah ini datang malam ini mau menengok, mana orang yang menghabiskan paket kami 2 giga itu. Udahlah jarang-jarang datang, duduk pula masuknya dari belakang, bersalaman tak bisa, berfoto tak bisa, menengok mukanya yang umur 27 tahun itu pun payah kali kami katanya. Tulisnya nanti di komen-komen di Instagram itu. Jadi Ustaz Somad selalu membaca komen-komen di Instagram, di TikTok, di YouTube itu. Ada juga yang saya baca. Tapi kalau asal menyakit-nyakitkan hati saya lewatkan. Asal menyakit-nyakitkan saya lewatkan. Tapi beberapa ada juga yang saya ingat. Ada komen itu, Ustaz jadikan aku yang kedua ya, kata dia bilang. La ilaha illallah. Karahatun nikmah alal mun'ami alaih. Nah, bagaimana cara mengobati penyakit hasad ini? Yang pertama caranya adalah menyadari bahwa kita sakit. Kalau saya tak tahu bahwa saya sakit, pagi minum teh gula 2 sendok, siang minum kopi gula 2 sendok, malam minum susu gula 2 sendok, habis 1 toples untuk saya aja. Tapi kalau saya sadar bahwa saya sakit gula, na'udzubillah, mudah-mudahan yang sakit sehat. Kalau saya sadar dikasih minum gula, say no to sugar, katakan tidak pada gula. Jangan minum gula. Ustaz Somad minum gula? Tidak, saya tak minum gula. Takut diabetes. Kenapa? Karena takut bahayanya. Nanti kalau kena diabetes, lukanya tidak kering-kering, berulat, darah tak mengalir, dipotong, diamputasi. Takut. Maka kalau kita sudah ada rasa takut, hasad ini lebih ngeri daripada diabetes. Apa bahaya hasad? Iyakum wal hasada. Takutlah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan semua amal-amal. Tarawih hilang, witir melayang, khatam Quran terbang, habis. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Api memakan kayu kering, 5 menit jadi arang, 5 menit jadi abu, selesai. Begitulah amal kita hilang. Mudah-mudahan kita selamat dari hasad. Amin. Hasad ini tak tanggung Bapak Ibu.
Ada orang kena penyakit, saya pergi ke rumah sakit di Pekanbaru. Nama rumah sakitnya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Pak doktor, Pak dosen. Iya, Ustadz Somad. Lagi jenguk siapa? Mertua saya, Pak Ustadz. Mertuanya sakit? Iya. Sakit apa, Pak? Ya, sakitnya biasalah, orang tua terpleset sedikit, tegores kulitnya. Lalu datang dokter mengatakan, Bu, ini kulit yang tergores ini nanti jadi luka, melebar, membusuk, berulat, dipotong. Lalu kemudian sekarang koma dia, Pak Ustaz. Tapi belum titik lagi, masih koma. Lama saya berpikir, sebetulnya sakitnya itu sedikit aja. Kenapa menjadi ketakutan? Akhirnya detak jantung tak normal, akhirnya kesumbat darah kepikiran, akhirnya opname masuk ke ruang, tertulis besar di situ ruang ICU. ICU itu artinya ICU, you don't see me. Ambo bisa mencari awang, wang nggak bisa mencari ambo. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, amin. Kenapa orang bisa kena penyakit gula padahal dia tak ada minum teh? Saya ini orangnya suka penasaran. Pak dokter, ya. Kenapa orang bisa naik darah tingginya, naik kolesterolnya, padahal tak ada makan daging kambing, tak ada susu, tak ada gula, tak ada kolesterol, kok bisa naik? Sebetulnya Pak Ustadz, ini bukan masalah makanan. Terus masalah apa, Pak? Masalah psikologis. Bahasa dokternya lembut, psikologis. Kalau bahasa Ustadz, busukan. Tapi kalau kita hati ini dibersihkan, maka insya Allah bersihkan hati. Selesai wudhu, mata udah bersih, telinga sudah bersih, tangan sudah bersih, kepala sudah bersih, kaki sudah bersih, tapi hati belum. Maka sebelum sembahyang, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni minal mutatahhirin. Bersihkan hati dari hasad. Macam mana cara membersihkannya, Pak Ustaz? Cara membersihkan yang pertama, sadari kalau saya kena hasad ini, nanti amal saya hilang, puasa terbang, sedekah melayang, zakatnya tidak ada sama sekali. Maka insya Allah datang rasa takut kita. Kalau kita kena penyakit zahir, ada alatnya untuk memeriksa di rumah sakit. Tapi kalau penyakit batin ini belum ada alatnya lagi. Spesialis jantung ada, spesialis kelamin ada, spesialis kulit ada. Belum pernah saya ketemu sama orang, kenalkan Ustadz Somad, saya dokter spesialis hasad. Belum pernah lagi. Yang hasad tuh yang tahu kita sendiri. Menengok kawan rumahnya direhab, tiba-tiba berdenyut jantung, itu tanda-tanda hasad. Menengok kawan motornya baru, tiba-tiba panas dingin, itu hasad. Menengok kawan beli kulkas, awak pula yang kedinginan, itu tanda hasad. Menengok kawan renov, kita pula yang sakit, itu hasad. Kenapa? Karena gangguannya pada pikiran, gangguannya pada hati. Kalau sudah hati rusak, itulah laknat yang pertama. Coba tengok dalam ayat Al-Quran, khatamallahu ala qulubi, hati duluan, setelah hati wa ala telinga, setelah telinga wa ala. Itu pula enaknya ceramah di Selat Panjang ini, hafal Quran semua jamaah. Tapi yang ayat-ayat pangkal aja. Itu kan awal Al-Baqarah tuh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah summun bukmun umyun, summun pokak, bukmun bisu,
umyun, buta, tak lagi bisa mendengar, tak bisa menengok, tidak lagi bisa berkata. Fahum la yubsirun, tak lagi bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kenapa? Karena hati sudah terkunci, telinga tertutup, mata tersumbat. Itulah azab di atas azab. Maka cara yang pertama, sadari bahayanya. Yang kedua, datang kita ke tempat orang yang dapat nikmat itu. Datang, jangan takut, jangan cemas. Saya memang undangannya udah datang Pak Ustadz, tapi saya tak sanggup datang untuk naik ke atas pelaminan itu. Kuatkan dirimu, naik ke atas, ucapkan Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Saya tak sanggup Pak Ustadz, jadi saya menangis di situ. Nanti tahan dulu air matanya. Nangisnya nanti di depan tongkang. Sementara di situ kuatkan dulu hatimu. Saya menikah udah 10 tahun Pak Ustadz, belum ada anak. Dia nikah Januari, April lahir. Apa tak sakit hati saya Pak Ustadz? Ini diundangnya pula lagi akikah anaknya. Muncul hasad, muncul dengki. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan Allah anak yang soleh. Datang, jangan cari-cari alasan. Bro, nanti datang ya acara akikah anakku. Datang. Ini kadang banyak orang cari alasan. Aku nggak bisa makan kambing, aku siapkan telur dadar. Padahal bukan salah kambing. Datang situ ucapkan doa. Ini anaknya, iya. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddah. Aku tak hafal doanya Pak Ustadz. Gerak-gerakkan aja mulut. Kuatkan hati, datang. Bro, Besti, datang nanti malam ya. Aku ada acara kenduri tolak bala. Siapa yang sakit? Bukan sakit, aku kan rumah baru. Terus lengkap sama isinya orang rumah baru. Mati. Datang, ikut ucapkan selamat. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, kekal abadi hingga ke jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang bisa menahan makan, banyak orang yang bisa menahan minum, tapi tak banyak orang yang bisa menahan hasad di hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa, insyaallah. Amin. Saya pun tak juga bisa, tapi berkat doa jamaah kita berusaha. Saya kalau ceramah itu sebetulnya bukan sedang menceramahi Bapak Ibu, saya sedang menasehati diri saya sendiri. Yang ketiga, bagaimana caranya? Berdoa kepada Allah, minta bersihkan. Sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat. Kalau kebetulan sendiri di rumah, sebutkan usolli sunnatal hajat, tolong aku bersihkan hatiku ya Allah. Tapi kalau sholat sunat hajatnya di Masjid Agung, tak usah cakap kuat. Jangan pula di sini usolli sunnatal hajat, sakitkah di hatiku nengok dia ya Allah, jangan. Jadi tanya kawan sebelah, sama siapa? Sholli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahumma tahhir qalbi minal hasadi. Bersihkan hatiku dari penyakit hasad, dengki, busuk hati, dendam kesumat. Maka setelah itu Allah akan menolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hati ini memang di dalam badan kita, memang dia kita bawa sejak dalam rahim ibu kita, tapi hati bukan punya kita. Maka minta kepada dia yang punya hati. Ya muqallibal qulub, engkau yang membalik-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ala fil jasadi mudghah, di dalam badan ini ada segumpal, ada sekepal,
Kenapa Nabi menyebut sekepal? Karena rupanya jantung itu sesuai dengan besar kepal tangan kita. Jantung saya, karena saya kurus, sebesar inilah jantung saya. Kalau bapak orangnya tegak, sebesar itulah jantungnya. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya macam jantung pisang, berdegup, berdetak, dua jari di bawah. Coba pegang, masih terasa? Kalau tidak, kain kapan udah disiapkan Ustaz Fauzi. Mudah-mudahan kita semua sehat, amin. Berdegup, berdetak. Jantung ini, dia kalau normal bisa dirasakan itu bunyi. Tapi kalau tak normal, biasanya jantung itu tak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Tapi kalau saya tengok dari tatapan wajah dan senyum jamaah ini, kelihatannya wajah yang penuh kebahagiaan dan tak punya utang. Dari mana Ustaz tahu? Senyumnya lepas. Orang kalau banyak masalah tak bisa senyum lepas. Kalaupun senyum terpaksa, sikit aja. Bahagia itu letaknya bukan di rekening. Bahagia itu letaknya bukan di tangan. Bahagia itu letaknya di hati. Makanya kita minta, Nabi Muhammad minta. Bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa minta. Bapak Ibu hafal ayatnya. Rabbi syrahli, lapangkan hatiku ya Allah. Rabbi syrahli sadri. Tapi Nabi Muhammad belum minta, sudah dikasih Allah. Ayatnya pun Bapak Ibu hafal. Alam nasyrah. Apakah belum kulapangkan dada? Makanya kalau hati kita sedang susah, sedang suntuk, hafalkan dua ayat itu. Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri. Nah, dekat kawan kita, pas datang dia, Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri, Rabbi. Kenapa kau baca itu? Entah, nengok muka kau suntuk aja. Rabbi syrah li sadri. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Walaupun kecil perbuatan baik jangan sepelekan. Apa itu perbuatan baik walaupun kecil? Antal qa'akhaka biwajhin talqin. Jumpa dengan orang wajahnya cerah. Kenapa wajahnya cerah? Hati. Wajah cerah bukan karena skincare. Berapa banyak orang pakai skincare mukanya bebelang. Muka putih, leher hitam. Ustaz Somad ini ceramahnya pakai nyindir-nyindir nih. Saya ustadz yang tak bisa dipesan-pesan isi cakap saya. Tak ada orang membisik-bisikkan saya. Saya bercakap sesuai apa yang ada di pikiran saya. Kadang-kadang keluar dari tema. Contohnya malam ini tak saya bahas tema. Apa yang terpikir saya itu yang saya cakapkan. Jadi saya tidak ada menyindir-nyindir, ngomong-ngomong jamaah. Dan kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Ada bapak ibu yang tersinggung? Oh, takut semua orang dimati. Macam mana cara bersih dari hasad? Sadari bahwa kita sakit. Macam mana supaya bersih dari hasad? Takut efek bahaya hasad hilang amal. Macam mana supaya bersih dari hasad? Doakan orang yang dapat nikmat itu, dapat anak, dapat rezeki, dapat kuasa, dapat jabatan. Doakan. Macam mana supaya bersih dari hasad? Bangun malam sholat hajat, bersihkan hatiku ya Allah. Yang kelima, bagaimana supaya bersih dari hasad? Pikirkan kalau kita mati bawa apa? Ustaz Fauzi, mohon maaf ya Ustaz Fauzi, alah tak sampai pula hati saya ngomong. Ustaz Fauzi ini punya murid 500 orang hafal Quran. Satu hari ngulang hafalannya 2 juz. Berarti setiap santri itu 1 bulan khatam 2 kali. Kali 500 santri. Berarti Ustaz Fauzi dapat amal mengalir 1000 kali khatam dalam setahun. Kita, anak kita 3 orang,
hafal Quran, kulhu nilang. Ya Allah, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Saya nih Pak Ustadz tidak hafal Quran, tapi ingin dapat pahala dapat hafal Quran. Saya ini bukan Ustadz, tapi ingin dapat amal jariah. Mudah saja, datangi Ustadz Fauzi, tanya dia mana kelas yang belum selesai, mana asrama yang belum selesai. Saya mau setelah pengajian besok kami ada tabligh akbar di pesantren. Datang ke Ustadz Fauzi, tanya mana kelasnya, mana asramanya. Mau bantu? Enggak, nanya aja. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Ini ibu-ibu yang punya majelis taklim, datang. Kami nama majelis taklimnya Majelis Taklim Al-Ikhlas. Kami mau bantu Ustadz Fauzi satu kelas, tapi tolong nama kelasnya Kelas Al-Ikhlas dan ada foto kami di situ. Kira-kira bisa tak Ustadz Fauzi? Bisa kata Ustadz Fauzi? Ustadz Fauzi sudah senyum berarti bisa. Ini namanya Kelas Al-Ikhlas. Ada gambar ibu di situ dipajang, ditempel. Udah. Lalu kemudian, tapi yang paling bisa menolong agama Allah, saya kan dengan ceramah, dengan takbil akbar, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan tanda tangan. Itulah yang dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Itu kalau saya takbir itu berarti saya udah ceramah 45 menit. Tadi sebelum saya mulai tadi setengah 9. Sekarang sudah jam 9.15. Itu berarti udah 45 menit saya ceramah. Itu saya bertakbir untuk ngetes suara. Nah, kalau begitu bunyi takbirnya itu tahanlah agak sejam lagi. Jamaah tahan. Ibu masih sanggup? Bapak kuat? Aku tak sanggup. Subuh tadi pengajian di Masjid Raya yang besar di Batam. Habis itu dibawa naik motor Kap 70, hampir tanggal bannya, melawan Harley Davidson. Habis itu dibawa pula satu pengajian. Habis itu naik speedboat 5 jam. Mau masuk ke toilet, buang air kecil, tengok ada pula orang muntah di dalam. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sakit-sakit tadi, insyaallah. Berkat doa kita semua. Sampai sini, tengok jam tak sempat istirahat. Ini tak sempat istirahat, nanti takut tertidur. Jam berapa kita nanti ke rumah Pak Bupati? Habis sholat maghrib langsung jalan. Kalau gitu duduk aja dulu. Duduk agak 15 menit, mandi, siap berangkat datang kemari. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Ustaz kemarin dari Pekanbaru, terus ke Batam, terus ke Bintan, terus ke Selat Panjang, besok balik lagi. Terus Ustaz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Jangan pernah berpikir kita istirahat di dunia, karena dunia ini bukan tempat istirahat. Istirahat kita nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Kalau masuk surga. Kalau masuk neraka jahanam, kapan lagi mau istirahat? Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Amin. Saya tadi menduga tak bisa saya ceramah dengan suara yang kuat macam ini. Saya maunya tadi saya tanya, Ustaz Fauzi nanti kita malam tabligh akbar di tanah lapang apa di masjid? Di masjid Ustaz. Kalau di masjid kita ngaji slow aja lah. Bapak Ibu sekalian, kita semua akan mati. Mari kita beramal soleh. Tapi malam ini saya tetap bersuara berapi-api menggelegar. Kenapa? Karena menengok ada pejabat-pejabat kita, Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada Bapak Angkatan Laut. Mereka orang-orang yang masih punya seragam, punya pistol, punya kuasa, punya jabatan, dipakai untuk menolong agama Allah sesuai kemampuan. Ini kira-kira boleh saya tanya? Boleh?
Udah 45 menit saya ceramah baru ini nanya, boleh lah, masa tak boleh? Kira-kira menolong agama ini, mana yang bisa menolong agama ini? Ustadz atau polisi? Saya tahu jamaah bingung. Mau dibilang ustadz, nanti pak polisi menangkap. Mau dibilang polisi, nanti ustadz merajuk, berhenti pula dia ceramah. Mari kita tolong agama Allah, mari kita ramaikan masjid, mari kita bayar zakat, mari kita bantu fakir miskin. Ustadz menolong agama dengan ceramah, tapi polisi tidak perlu ceramah, nggak perlu tablik akbar, cukup diam aja. Kapolsek, Babin Kamtipmas bayar zakat, kalau enggak kucubit ginjal kalian. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mumpung seragam masih ada, mumpung pistol masih besi. Jangan nanti setelah pensiun baju ditarik negara, pistol besi sudah tak di tangan, tinggal pistol air. Itu pun macet-macet, kadang hidup kadang mati. Ketawa pula anak-anak ini, macam paham aja. Ceramahlah saya di masjid berapi-api. Mari kita tolong agama Allah dengan jabatan, dengan kekuasaan. Selesai acara pengajian, datang 3 orang bapak-bapak. Apa yang bisa kita bantu untuk Ustaz? Bapak, saya pensiunan tentara, Pak. Masih aktif? Udah pensiun. Saya bilang udah istighfar aja. Mohon maaf bapak-bapak yang udah pensiun. Kan saya bilang tadi jangan tersinggung. Kalau tersinggung, tidak ada kata pensiun, tidak ada kata berhenti, hanya pindah pengabdian. Yang dulu mengabdinya di kantor, yang dulu mengabdinya pada negara, sekarang mengabdi kepada umat. Secara tugas, Pak Asmar sudah pensiun dari Polri, tapi beliau tetap mengabdikan dirinya sebagai bupati, karena menurut dia itulah cara bisa menolong agama Allah, menolong pesantren, menolong masyarakat. Tapi memang situasi kondisinya sekarang ya begitulah. Maka di berbagai kabupaten kota dari Sabang sampai Papua, Sulawesi, Makassar, ya Makassar itulah Sulawesi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bekerja sama, kita saling tolong menolong sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita, Indonesia ini masih tetap bisa bertahan dalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin. Ustaz Somad yang azan subuh, ayyalas salat, datang jamaah 3 orang. Tapi kalau yang azannya orang yang punya jabatan kekuasaan, ayyalas salat, yang azan Pak Dandim. Apa kata Dan Ramil sama Babinsa? Siap komandan. Yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan Presiden Soekarno berkuasa. Namanya tertulis di jalan di Maroko, tempat saya kuliah, Jalan Soekarno. Dihormati oleh KTT non-blok, blok barat Amerika, blok timur Rusia, non-blok. Kekuatan dunia ada 3, barat Amerika, timur Rusia, non-blok Indonesia tokoh. Soekarno tumbang Orde Lama. Yang tinggal apa? Masjid Istiqlal. Istiqlal itu Bung Karno yang bangun, terbesar se-Asia Tenggara. Naik Presiden Soeharto, 32 tahun berkuasa, tumbang 98. Apa yang bertahan? Masjid Muslim Pancasila, yang atapnya tidak pakai kubah tapi mengikut arsitektur Masjid Wali Songo. Apa yang terjadi? Yang tinggal adalah
apa yang kita tolong buat agama Allah. Taman Mini Indonesia indah, ada masjid besar cantik, Masjid At-Tin. Saya sangka itu dari surat Wat-Tini wa Zaitun, rupanya Ibu Tin. Sesusah-susahnya, sepayah-payahnya, usahakanlah menolong agama Allah ini, karena jabatan tak lama, kekuasaan akan sirna, yang kekal abadi hanyalah amal soleh. Apa pula soman? Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jenderal bintang 4 paling berani, semua orang tahu ceritanya, namanya Jenderal Muhammad Yusuf. Kalau bintang 4 jenderal, kalau bintang 5 penghormatan, kalau bintang 7 sakit kepala. Jenderal gagah, berani, dari timur Indonesia, dari kota terjauh di dunia, Ujung Pandang, Makassar. Pulang ke kampung, dibangunnya Masjid Al-Markaz Al-Islami, Islamic Center Makassar, Ujung Pandang, di samping Pantai Losari yang indah. Pada akhirnya jabatan kekuasaan yang kekal abadi adalah yang dipakai untuk menolong agama Allah. Guru mengaji, penggali kubur, anak yatim, fakir miskin, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ustaz Somad itu menyuruh polisi sedekah, menyuruh tentara sedekah, menyuruh bupati, gubernur, pejabat nolong pesantren. Dia sendiri apa yang dia buat? Saya punya channel YouTube namanya Ustadz Abdul Somad Official. 1 bulan mengupload 40 video. Tiap bulan 40 video. Duit yang masuk ke channel YouTube itu 1 bulan 150 juta. Duitnya habis untuk gaji guru, makan santri, bayar listrik, bayar air, security, bangunan, habis. Seperak pun tak saya ambil. Ini perlu saya jelaskan supaya kalau ada orang yang nuduh, alah ngomong aja, bercakap aja, itu sumbatkan YouTube itu ke mulutnya. Itu Abdul Somad itu pakai mobil, kami tengok di video dia pakai mobil mewah. Bukan mobil saya, mobil dinas wakil bupati. Rupanya pas saya tanya Pak Wakil Bupati, itu pun bukan mobil beliau juga. Kami tak ada beli mobil Pak Ustaz, tak ada duit. Ini mobil pinjaman Pak Ustaz. Jadi tidak semua yang kita pakai itu punya kita. Itu Abdul Somad itu kami tengok pakai moge, motor gede, punya panitia, saya bilang. Itu kami tengok dia kemana-mana pakai mobil mewah, punya pengusaha, saya bilang. Yang punya kita adalah yang kita pakai. Ini saya jelaskan supaya jangan Bapak Ibu termakan isu fitnah. Abdul Somad beli mobil hasil dari YouTube. Dari mana kau tahu? Ku dengar suara knalpotnya tuk 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 tuk. Yang paling menyakitkan dalam hidup ini adalah fitnah. Makanya dikatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. In ja'akum fasiqun, kalau datang orang bawa berita macam-macam, fatabayyanu, klarifikasi. Saya dicoret orang muka saya, dibuatnya hidung saya, gigi saya, muka, udahlah muka kita jelek, dijelekkannya pula lagi. Saya screenshot di FB, saya bawa ke Polda. Datang saya laporkan ke Polda, polisi daerah Riau. Pak Polda, saya mau lapor sama orang yang fitnah-fitnah saya di FB ini. Kata Pak Polda,
maafkan sajalah Pak Ustaz. Ustaz kan sering ceramah maafkan. Tiada maaf bagimu. Tangkap Pak Mulda. Kalau gitu Ustaz kami BAP, terserah. Mau BAP, mau PBB, terserah. Di BAP duduk saya. Nanti Ustaz jadwal ceramahnya terganggu. Nanti Ustaz akan dipanggil kejaksaan pengadilan. Gak apa-apa, saya siap. 2 hari saya dipanggil. Panggil kejaksaan, panggil pengadilan. Yang ngejek saya itu nggak datang. Pas ditanya, kenapa nggak datang? Mencret. An-nafsu bin nafsi, nyawa balas dengan nyawa. Al-ainu bil aini, mata balas dengan mata. As-sinnu bis sinni, gigi balas dengan gigi. Al-anfu bil anfi, hidung balas dengan hidung. Al-udhunu bil udhuni, telinga balas dengan telinga. Wal juruha qisas, kalau kau dilukai, lukai juga. Tapi ayatnya belum titik, masih koma. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, siapa yang mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya nanti akan diberikan oleh Allah. Lalu kalau Ustaz akhirnya memaafkan, kenapa Ustaz lapor ke Polda? Memberi pelajaran. Makanya kalau ada jamaah yang datang lapor ke saya dihina tetangga saya Pak Ustaz, saya disakitinya Pak Ustaz, dia berharap saya akan mengatakan sabar. Selop kita dicuri orang, sabar. Helm kita diambil orang, sabar. Bini kita diambil orang, bodoh. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, matinya mati syahid. Islam ini bukan sekedar akhlak, tapi Islam juga ada hukum. Islam ini bukan sekedar sabar, tapi juga Islam ada ketegasan. Alladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah. Orang yang berbuat baik, beramal soleh, beriman, masuk surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang yang mendustakan ayat kami, orang yang ingkar, orang yang kafir, ulaika ashabun nar. Ada hukuman, ada punishment. Negara kita ini negara hukum, tapi ada yang lebih tinggi daripada hukum. Apa dia? Maaf. Apakah Bapak bisa memaafkan? Oh, marah semua. Apakah ibu bisa memaafkan? Insya Allah. Itulah inti daripada silaturahim. Bagaimana kita mau mewujudkan unggul, agamis, sejahtera? Kalau tuan beli peniti, jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah habis. Patutlah dia mati pas jam 9:30. Saya sudah banyak juga saya tempat ceramah di mana-mana. Baru di Meranti inilah mic-nya bisa di setel. Asal 60 menit mati-mati dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah temanya tak banyak, hanya membahas tentang masalah hasad, dengki, iri hati. Tapi kalau itu bisa kita selesaikan, hubungan kita menjadi harmonis, bertetangga, berumah tangga, dengan jamaah, dengan kawan, dengan sahabat. Kalau hubungan kita sudah baik, kita pun bisa membangun Riau, Lancang Kuning, Meranti, Merbau, Rangsang, tebing tinggi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita
kita ambil barokah orang ramai. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ikhlas, orang yang bersih hatinya dari hasad dengki, bisa kita menyambung silaturahim dalam halal bihalal. Yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan solihah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.